Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kelimpahan rahmat dan hidayahnya atas kesempatan yang baik ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 220222038, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Adapun ilmu politik menurut para ahli. 1. Menurut Roger F. Soltau, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. 2. Menurut Osip K. Fleckheim, ilmu politik yaitu ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan, gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat memengaruhi negara. 3. Menurut J. Behrens, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Adapun konsep-konsep ilmu politik yaitu 1. Negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain dengan keinginan si pelaku. 3. Pengambilan keputusan. Dalam kebijakan publik, pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Ruang lingkup keputusan itu pun dapat terbatas hanya pada penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Kompromi dan konsensus. Politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik atau resolusi konflik melalui kompromi dan negosiasi dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata. Karena konflik tidak bisa dihindari, maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan, maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja, tetapi dapat dipecahkan melalui kompromi. 5. Pembagian dan alokasi. Pembagian atau distribution dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Nilai dalam ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang mempunyai harga. Dari penjelasan tadi, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.